Perkenalkan, namaku Nicholas Chang dengan NRP 072191400029 bersama anggota kelompok saya yakni Pak Saliseto Wicaksono dan Dion Andreas Solang. Mana kami akan mempresentasikan alat kelompok kami yakni alat memonitor air minum. Ini kami akan membahas aspek-aspek berikut, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, teori komponen dan supply, metodologi, serta kesimpulan yang didapatkan. Jadi latar belakang dari penyusunan alat ini dikarenakan kondisi pandemik yang sedang dialami sekarang. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk tetap tinggal dan melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari bekerja, berbelanja, hingga pembelajaran dilakukan dari rumah. Dalam kondisi seperti sekarang ini, masyarakat berlomba-lomba membenahi diri untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Hal ini dilakukan melalui hal seperti ini, berolahraga secara rutin, menjaga pola makan, dan mengatur pola tidur yang baik. Salah satu hal lain yang penting dalam menjaga kondisi tubuh yang baik adalah mengonsumsi air yang cukup agar tubuh terhindar dari dehidrasi dan imun tubuh dapat bekerja dengan baik. Namun ada kalanya masyarakat masih kurang mengetahui soal jumlah air minum yang harus dikonsumsi per hari atau terlalu malas untuk menghitung konsumsi harian air mereka. Maka dari itu dibuatlah proyek ini di mana akan dibuat sebuah rangkaian yang mengirim informasi dalam bentuk teks mengenai jumlah air minum yang dikonsumsi per hari antara TCP klien dan TCP server. Dari latar belakang tersebut ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut. Bagaimana cara membangun rangkaian yang mendeteksi jumlah air yang dikonsumsi seseorang per hari dan volume air dalam galon, serta bagaimana cara membuat rangkaian tersebut mengirim data dari bentuk text file dari TCP client ke server. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah sistem yang mampu memonitor jumlah air yang dikonsumsi dan tersisa dalam galon air minum demi mendeteksi apakah jumlah air yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan harian dan jumlah air yang tersisa dalam galon. Komponen dan suplai yang diperlukan untuk merangkai alat ini pun adalah sebagai berikut, yakni node MCU SP8266, breadboard, HC-SR04 ultrasonic sensor, male-female jumper wires, 5 mm LED merah, 5 mm LED hijau, resistor 220 ohm, relay 5 volt, dan electronic water pump. Di mana dari semua komponen-komponen ini terdapat dua komponen utama yang memiliki kinerja terpenting dalam rangkaian yang dibuat. Dua komponen yang dimaksud ini adalah node MCU SP8266 dan HC-SR04 ultrasonic sensor. Yang pertama akan dibahas adalah node MCU. Node MCU adalah firmware dan development board berbasis Lua open source yang ditargetkan khusus untuk aplikasi berbasis IoT. Dalam komponen ini telah tersedia firmware yang berjalan pada SoC Wi-Fi SP8266 dari Espressif System dan perangkat keras yang didasarkan pada modul SP12. Development board dari node MCU SP8266 ini dilengkapi dengan modul SP12E yang berisi chip SP8266 yang memiliki mikroprosesor Tensilica Extensa LX 106 RISC 32 bit. Mikroprosesor ini mendukung RTOS dan beroperasi pada voltase 3,3 volt dan frekuensi clock 80 MHz, di mana input voltasenya 7 hingga 12 volt. Node MCU ini memiliki 6 KB SRAM dan dengan fitur Wi-Fi atau Bluetooth serta fitur Deep Sleep Operating System yang membuatnya ideal untuk proyek IoT. Node MCU dapat diaktifkan menggunakan jack micro USB pin P-in. Secara total, komponen ini memiliki 16 pin input-output digital, di mana komponen ini mendukung antarmuka OART, SPI, dan I2C. Secara singkat, pinout dari komponen ini pun adalah berikut, yakni power yang terdiri dari micro USB, ground, dan P-in, control pins yang terdiri dari tombol dan
pin mereset microcontroller, analog pins yang digunakan untuk mengukur voltase analog, GPIO pins yaitu 16 general purpose input output pins pada board, SPI pins yaitu 4 pin untuk komunikasi SPI, dan UART pins serta I2C pins. Berikutnya untuk komponen HCSR04 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Seto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk komponen berikutnya dari alat yang kami buat, yaitu HCSR04, di mana ini merupakan sensor utama yang digunakan untuk mendeteksi gelas atau objek di depan alat untuk mengetahui kapan air itu akan dikeluarkan atau kapan dia harus berhenti. Berikut ini untuk overview singkat mengenai alat itu sendiri. Pertama, alat ini berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Kemudian cara kerjanya didasarkan pada prinsip pematuran gelombang. Jadi dari HCSR04 ini akan mengirimkan gelombang dan juga mendeteksi pantulannya ketika dia menabrak suatu objek. Kemudian hasil pantulan gelombang suara digunakan untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Jadi di HCSR04 ini ada frekuensi tertentu yang bisa kita tuning dan bisa kita atur kecepatannya. Jadi dari kecepatan itu tadi kita bisa mengukur jarak antar dua benda. Jadi dia akan menghasilkan output berupa besaran yang bisa kita anggap sebagai jarak dari antara alat dengan objek tersebut. Berikutnya untuk feature-feature dari HCSR04 sendiri, pertama dia memerlukan power supply sebesar 5 volt dengan arus kerja sebesar 15 mA, frekuensi kerja 40 Hz dengan jarak rata-rata antara akurasi antara 2 cm sampai 400 cm atau 4 meter, resolusi atau error kapasitas untuk errornya sekitar 0,3 cm, measuring angle-nya sekitar 15 derajat, dengan lebar trigger input impulse besar 10 microS dengan dimensi 45 mm kali 25 mm dan 15 kali 15 mm, jadi nggak terlalu besar, mungkin sebesar 2 ruas telunjuk jari. Oke, kurang lebih itu untuk overview dari HCSR04 sendiri dengan pinout-nya sebagai berikut. Jadi dia memiliki 4 pinout, yaitu VCC, di mana itu digunakan untuk menerima daya dari power supply, ground, kemudian ada trigger dan echo. Trigger ini ditujukan untuk menerima input kapan dia harus mengeluarkan gelombang. Sedangkan echo ini untuk memberikan output ketika dia menerima gelombang pantulan. Kurang lebih itu secara singkatnya. Kemudian ini itu skema, mungkin skema dasarnya seperti ini, tapi hasil jadi dari alat mungkin lebih rumit dari ini dan lebih jelas jika ditunjukkan melalui demo. Tapi secara overall cara kerja alatnya seperti ini. Jadi di sini terlihat output 3 volt dari Node MCU. Jadi memang voltase utama yang digunakan ini pada dasarnya 5 volt, tapi tetap bisa bekerja dengan 3 volt selama alat tersebut nanti dituning untuk menyesuaikan dengan voltase yang diberikan. Jadi di sini bisa dilihat kabel merah menghubungkan antara output dari Node MCU ke output voltase dari Node MCU ke HCSR04. Kemudian yang hitam itu menghubungkan ground keduanya. Yang pin D8 di sini menghubungkan dengan pin trigger dari HCSR04 untuk memberikan input kapan gelombang harus dikirimkan. Dan yang biru menghubungkan antara echo dan pin D7. Jadi D7 ini akan menerima output dari HCSR04 kapan gelombang itu memantul kembali. Kurang lebih seperti itu untuk skemanya sendiri. Akan lebih dijelaskan ketika demo ditunjukkan. Oke, berikut ini flowchart. Jadi cara kerja dari alat sendiri. Jadi akan dimulai. Kemudian dilihat apakah Node MCU menerima data dari HCSR04. Intinya apakah ada gelas di situ. Jadi lihat ini karena ada gelas. Jika tidak, dia akan mengulangi prosesnya. Jika iya, pompa air akan dinyalakan dan sejumlah liter air akan dikeluarkan. Dan dia akan mengukur berapa banyak air yang dikeluarkan. Kemudian Node MCU mengirimkan nilai dari X atau jumlah air yang dikeluarkan tadi secara serial ke dalam PC. Kemudian PC akan membaca data serial dan meneruskannya ke suatu port localhost dengan protokol TCP. Kemudian suatu program tersebut akan menerima data yang dikirimkan dari protokol TCP dan mengubahnya ke dalam bentuk text file. Jadi akan di outputnya terakhir akan berbentuk text file soal tiap kali alat itu dinyalakan dan berapa banyak air yang keluar.
Kurang lebih itu untuk garis besar cara kerja alat sendiri. Kemudian ini untuk source dari mana kami belajar dan melihat beberapa kode untuk digunakan dalam program kami. Jadi bisa dilihat di sini, ini untuk GitHub dari salah satu anggota kelompok kami sendiri, yaitu Dion Andreas Solang, yang kami gunakan secara kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Kemudian ini beberapa link GitHub lain untuk source dari mana kami belajar secara pengerjaan alat ini sendiri. Oke. Berikutnya adalah kode Arduino. Jadi kode yang digunakan untuk menjalankan, yang dimasukkan ke dalam Node MCU untuk menjalankan alat. Kurang lebih cara kerja dari alatnya, dari kerja dari kodenya sendiri cukup simpel. Jadi di sini sudah ada beberapa header yang digunakan. Kemudian kita define beberapa value. Jadi ada trigger pin. Ini pin dengan GPIO-nya 12 yang ada di Node MCU itu kalau nggak salah D7 atau D8. Sedangkan define echo pin ini 13. GPIO-nya sekitar di 8 kalau nggak salah. Kemudian float waktu ini untuk menghitung lama airnya nanti keluar dalam bentuk float. Kemudian air ini untuk menghitung jumlah air yang keluar, terus air total, jumlah air yang sudah dikeluarkan dalam 1 hari, galon itu jumlah air yang tersisa dalam galon, dan harian itu jumlah air kebutuhan harian yang perlu diminum oleh manusia yang kita dasarkan sebagai 2 liter. Kemudian ini beberapa string yang kita gunakan sebagai flat. Beberapa ANSI not long, waktu P dan waktu S ini untuk mengukur kapan alat itu menyala dan kapan alat itu berhenti. Kurang lebih itu untuk variabel-variabelnya sendiri. Kemudian masuk ke setup, kita atur pin modenya jadi mana yang digunakan untuk trigger dan mana yang digunakan untuk echo. Jadi echo ini berupa input karena kita menerima input dari HCS04, dan trigger ini output karena kita mengeluarkan output dari Node MCU ke HCS04. Kurang lebih itu. Kemudian serial begin kita menggunakan 115200. Kemudian di sini untuk loopnya sendiri. Jadi ini ada duration dan jarak. Dia akan menuliskan juga trigger punya low, kemudian dikasih delay, kurang lebih ini. Kemudian untuk durationnya kita terima dari input dari echo pin. Jadi kalau echo pinnya memberikan input akan dimasukkan ke dalam duration. Setelah itu untuk mengukur jaraknya itu dengan menghitung durasi dibagi 2, terus dikalikan dengan kecepatan dari gelombang sendiri, di mana kecepatan gelombangnya itu 1 per 29,1. Jadi jika dituliskan kurang lebih seperti ini. Ini sudah pakem dari alatnya sendiri, ada di sheet-nya kurang lebih. Dan ya kurang lebih ini untuk loop yang bagian ini. Kemudian di sini dia akan mengeprint nilai dari jaraknya itu jika jarak kurang dari 20. Jadi jika gelasnya itu lebih dekat dengan alat, dia akan menerima input dari HCS04. Kemudian jika I ini digunakan untuk menandai apakah alat ini menyala atau tidak. Jika I sama dengan 1, berarti dia posisinya sekarang sedang menyala. Jadi kalau I sama dengan 0, berarti posisinya itu mati. Dia akan mencatat waktunya, terus memasukkan I ini sebagai 1. Jadi sekarang posisi alat sedang menyala. Kemudian jika dia lebih jauh, jika alatnya itu dalam kondisi 1 berarti sekarang masih nyala, dia akan dinonaktifkan. Jadi I-nya berubah menjadi 0, kemudian waktu tadi dicatat, terus waktu totalnya itu pengurangan dari waktu yang terakhir dikurangi waktu yang sebelumnya. Kurang lebih itu. Jadi dia bakal mencatat waktunya itu berapa lama. Dan dari waktu itu nanti digunakan untuk menghitung jumlah air. Kurang lebih begitu. Ya, jadi dia hanya mengeluarkan air jika alatnya dekat dan dalam kondisi mati. Kemudian dia baru mati jika kondisinya itu menyala, terus gelasnya dijauhkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menghitung airnya sendiri, ini rumusnya dikalikan dengan kecepatan dari jumlah air yang keluar, jadi debitnya dikalikan dengan jumlah waktu yang sudah kita catat sebelumnya. Dibagi 1000 karena yang tadi itu dalam milisecond. Kemudian untuk menghitung air totalnya gampang, dengan jumlah air total yang sebelumnya. Air totalnya kan tadi pertama 0, ditambahkan jumlah air yang barusan keluar. Jadi
dia akan terus menghitung air yang keluar selama 1 hari. Kemudian galon, ini jumlah air dalam galon dikurangi air yang barusan keluar. Dan harian itu jumlah harian yang harus dikonsumsi oleh 1 orang dikurangi dengan jumlah air. Kemudian kita catat semua data itu dalam variabel string yang dinamai dengan baru. Jadi jumlah airnya dan jumlah air dalam galon dicatat di dalam variabel baru ini yang nanti akan dikirimkan ke server melalui TCP. Kemudian ya kurang lebih itu akan dicatat ke dalam variabel tusan yang dalam char ini, kemudian di serial write ke dalam portnya. Jadi nanti akan dibaca secara serial oleh program dan baru habis dibaca baru dikirim secara TCP ke server. Kurang lebih itu untuk Arduino-nya sendiri. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudara Dion Solang. Dipersilahkan. Jadi untuk program yang berada di PC, kita itu membuat 2 program, yaitu ada yang menjadi client TCP dan ada yang menjadi server TCP. Nah, untuk client TCP ini, dia itu mempunyai 2 tugas, yaitu pertama, dia itu harus membaca data serial yang dikirimkan dari microcontroller, dan setelah membaca data serial tersebut, dia itu harus mengirimkan serialnya ke server. Jadi, flowchart dari program yang ada di client itu seperti ini. Pertama, di client itu kita setup soket client TCP-nya dan setup parameter serialnya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas ketika membahas kodenya. Kemudian, jadi nanti akan masuk ke dalam loop, dia akan membaca data serial, kemudian mengirim data serial ke server. Di situ typo. Nah, selanjutnya, cara kita membaca serial di sini, kita itu memanfaatkan format message yang dikirim ke PC. Jadi di sini kita menggunakan delimiter yang adalah buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal. Jadi ketika bytes datang ke ini, misalnya kalau bytes-nya dibaca dari kiri ke kanan, ketika bytes datang dan kita menemukan karakter buka kurung kerawal, berarti yang bakalan kita anggap sebagai message dari serial itu yang berada di dalamnya sampai menemukan tutup kurung kerawal. Jadi kalau di sini ketika kita bertemu buka kurung kerawal, kita baca 123,456. Ketika bertemu tutup kurung kerawal, dia akan langsung return message 123,456. Dan setelah itu akan ditunggu-tunggu lagi sampai muncul buka kurung kerawal yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini flowchart-nya. Jadi dari pertama kita ini untuk membaca data serial, fungsi pembacaan data serialnya. Yang pertama kita allocate buffernya, kemudian kita set flag mulai membaca dan selesai membaca itu dengan false. Terus kita cek kalau misalnya sudah selesai membaca, berarti ya sudah selesai membaca. Jadi fungsinya langsung di-return saja. Buffernya ini kita pass by reference ke fungsinya, jadi tidak perlu kita return. Nah, kemudian kalau misalnya read-nya belum selesai tapi sudah time out, artinya jadi di sini pembacaannya dikasih time limit. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai membaca tapi pembacaannya berhenti di tengah-tengah, dia akan mereturnkan error. Jadi berhenti di tengah-tengah itu dihitung berapa lama. Di sini saya set sekitar 20 detik. Kalau misalnya dia sudah lewat dari timeout itu, maka dia bakalan mereturn -1 yang bisa kita artikan sebagai error. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia belum selesai membaca dan belum juga timeout, kita baca 1 byte dari serial port, terus kita cek flag. Kalau flag read start itu sudah aktif atau belum. Kalau belum aktif, berarti kita skip. Kalau misalnya itu berisi buka kurung kerawal, kita set flag read start itu sama dengan true, terus kita kembali ke atas. Nah, kalau misalnya read start itu udah true, terus belum ketemu read end, belum bertemu akhir dari message-nya atau tutup kurung kerawal, kita akan menambahkan byte yang dibaca tersebut ke buffer. Kalau misalnya kita bertemu kurung kerawal, kita akan set flag read done itu sebagai true,
dan kembali lagi ke atas agar supaya bisa dicek untuk di return. Nah, dengan begitu kita bisa mengisi isi dari message yang dikirimkan secara serial ke dalam buffer yang sudah disediakan itu. Selanjutnya, untuk server, nah, server ini dia punya dua tugas, yaitu menerima message dari klien dan kemudian menuliskan message tersebut ke suatu file. Jadi untuk prosesnya, pertama kita setup dan bind socket sebagai TCP server. Ini nanti terus kita akan listen, dan ketika terdapat koneksi, kita akan membuat thread untuk menghandle koneksi tersebut. Nah, kenapa di sini dibuat thread? Itu agar supaya kita dapat menghandle lebih dari satu koneksi secara bersamaan. Selanjutnya, ini untuk fungsi fungsi yang dijalankan dalam thread itu seperti ini. Jadi kita allocate memori lagi untuk buffer seperti biasa. Terus kita buka open log filenya agar bisa dituliskan message yang diterima ke dalam log filenya. Jadi kita receive bytes yang dikirimkan ke server, terus kita taruh bytes tersebut ke buffer. Setelah itu kita tulis buffernya itu ke log file, dan kita flush agar kalau programnya mati di tengah jalan, dia tidak tersimpan dalam cache, tapi langsung di flush ke log filenya. Dan itu kita kembali lagi ke atas karena dia akan meloop terus hingga thread-nya itu dimatikan. Nah, selesai. Mungkin Seto bisa menunjukkan demo awal. Oke, baik. Kurang lebih itu untuk overall dari PowerPoint kami sendiri. Berikutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan kode dan demo. Yang akan diawali dengan demo terlebih dahulu. Sebelumnya, sebentar. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan soal demo dari Alat sendiri. Di sini saya melakukan share dari HP saya sebagai webcam menggunakan VLC. Jadi bisa dilihat berikut ini laptop saya di sini. Dan di sini alat yang telah kami buat. Di sini ada beberapa sesuai yang dijelaskan tadi sebelumnya. Ada Node MC baterai. Di sini ada relay. Kemudian Node MCU di sini. Barangkali terlihat tersambung dengan USB yang tersambung dengan laptop saya. Kemudian di sini juga ada HCS04 dengan jumlah pin yang sama seperti yang dijelaskan dalam PowerPoint, ada 4 terhubung dengan MCU. Dan terakhir di sini ada pompa air yang digunakan untuk alat pemompa airnya, bos. Jadi di sini kurang lebih alatnya bisa dilihat dia akan nyala jika ada halangan di depannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya kurang lebih untuk sementara itu dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian dari demo kodenya. Ini akan dijalankan kodenya di sini. Pertama dari servernya terlebih dahulu kami akan nyalakan server karena sudah dikompil sebelumnya. Jadi kita tinggal jalankan. Di sini servernya sudah melakukan listening, kemudian di sisi kliennya, klien, kemudian kita masukkan nama device-nya, dev. Mungkin langsung lebih cepat kalau saya gunakan perintah yang sebelumnya. Jadi klien, nama programnya, kemudian nama device-nya, dan port yang digunakan, setelah itu baud rate-nya. Dan saya enter, dan di sini alat mulai melakukan rekaman mengenai data yang diterima. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan teknis, tapi bisa dilihat lagi di sini kami sudah menjalankan sama seperti sebelumnya. Di sini tes servernya sudah melakukan listening dan sudah terkoneksi dengan klien, jadi sudah memulai membaca. Jadi setiap kali alat ini menyala, dia akan menyala terus kan sampai mati. Ketika mati dia baru mengirimkan jumlah air yang keluar melalui TCP tadi. Jadi dia sekarang masih nyala, begitu mati
di sini bisa dilihat data airnya masuk. Mungkin bisa dilihat melalui ini kembali, melalui VLC. Di sini alatnya menyala. Ketika menyala di sini dia belum mengirimkan data. Dia hanya terus mengirimkan air. Ketika alatnya mati, data akan dikirimkan melalui serial, kemudian melalui TCP ke server. Bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu. Untuk demo dari alatnya sendiri, di sini bisa dilihat dari koneksinya sendiri work. Kemudian di sini akan kami matikan koneksinya. Kemudian kita bisa lihat di foldernya akan dibentuk sebuah txt dari log jumlah air yang keluar tadi. Yang ketika dibuka, ini data percobaan kami yang sebelumnya, mohon maaf. Nah, di sini Jadi, itu jumlah. dia itu akan mengappend data yang baru ke file log null lagi. Jadi kalau misalnya alatnya mati, terus kita tancapkan lagi, dia akan mengupdate-nya, bukan menghapusnya terus. Mungkin akan dicoba lagi menghapus datanya ini. Terus kita ulang lagi aja supaya kita bisa menunjukkan data yang bersih, data yang baru. Di sini akan saya delete. Oh, sorry, salah pencet. Jadi di sini akan saya delete datanya. Kemudian kita tes lagi. Kita jalankan ./server. Kemudian, kita enter. Dan di sini kita jalankan client. Di sini sudah terkoneksi dengan server. Yang di sebelah sini sudah listening. Kalau yang tadi kan menunjukkan bahwa datanya tadi seperti yang dikatakan oleh saudara Das, datanya itu akan di-append. Dia akan menambah tanpa merubah data sebelumnya. Sekarang jika belum ada data di situ, ya saudara Dian ya, soal ini, jika belum ada data di situ, dia akan membuat folder baru, file baru. Jadi saya akan menggunakan 4 data awal di sini. Jadi ada 4 data yang sudah masuk. Kemudian akan ditunjukkan di sini. Ada log txt baru dan ini 4 data yang masuk. Oke. Di sini kami akan mendemokan kemampuan dari program kami untuk menerima beberapa klien sekaligus dengan memanfaatkan thread. Jadi di sini kita jalankan servernya. Di sini saya telah menyediakan script untuk mengirimkan beberapa pesan sekaligus. Jadi ini sistem operasi saya Windows, tapi di sini yang saya jalankan servernya itu di sistem operasi Linux di komputer lain. Dan saya akan mencoba mengirimkannya melalui Windows. Jadi di sini saya akan menjalankan script saya dengan IP komputer saya yang Linux. Di sini dia akan membuat 5 thread dan kemudian akan mengirimkan pesan secara bersamaan ke server. Di sini dia sudah jalan, thread 03124 dia akan mengirim terus. Nah, di sini servernya terlihat sudah menerima dan dia membuat 5 log file dari log 0 sampai log 4. Kita matikan dulu. Bagaimana? Kita matikan. Bisa kita cek di sini. Terdapat data-datanya tertulis masing-masing di sini. Jadi di script yang ada di sini emang dia itu mengirimkan pesannya secara random tiap thread-nya, tapi dimulai bersamaan. Itu saja dari demo kemampuan thread dari program kami. Oke. Kurang lebih itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari saudara Dion Danjang atas penjelasan demo. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dibahas mengenai kode dari program-program ini. Oke, berikutnya kita akan membahas soal kode program yang akan di-share screen oleh saudara Dion. Jadi pada program ini pertama-tama yang dilakukan adalah mendefinisikan parameter-parameter untuk serial.
Parameter-parameter ini diantara lain adalah mendefinisikan nama device dan baud rate-nya ada berapa. Kemudian di sini juga terdapat argumen agar bisa diganti langsung pada saat program di-run. Pada int main dapat terlihat argc dan argp, masing-masing ini merupakan argumen count dan argumen value. Untuk argp digunakan char bintang-bintang, ini sama halnya dengan char argp array 2 dimensi. Karena array of char itu sebenarnya string, bisa dibilang array of string. Kembali lagi pada fungsi tadi, jadinya ketika di-run suatu program, misalnya /client sesuatu 2, yang artinya ada 3 argumen, jadinya argumen count-nya 3, yang isinya argp0 itu 0, argp1 itu sesuatunya itu, argp2 sesuatu 2. Jadi misalkan yang diisikan ada argumen tambahan selain /variant, jadinya setelahnya itu harusnya nama device-nya, kalau misalnya argumennya lebih dari 2, dia sudah taruh nama device-nya ke baud rate-nya itu. Setelah didapatkan nama device dan baud rate yang didefinisikan serialnya, serial dibuat dengan fungsi create serial. Struct serialnya sebelumnya telah dibuat, di mana ia menyimpan file deskriptornya. Jadi misal buka file itu akan dikembalikan ke file deskriptornya. Jadi kalau mau mempersingkat sesuatu, harus melewati fd. Cara create serialnya dialokasikan benda serialnya di sini, lalu set device name-nya, serta set baud rate-nya, lalu di return. Jadi di sini sudah ada struct serial com-nya yang isinya dimasukkan tadi. Di mana dimasukkannya ke dalam serialnya tadi, lalu dilakukan open connection, di mana ini memanggil serial connection.c. Ini artinya semua yang berhubungan dengan serial sudah di-set semua. Nah, sekarang di setup apa yang dibutuhkan di soket programming-nya, yakni di TCP-nya. Di sini di-set IP address-nya. Nantinya akan dikirimkan ke TCP ke diri sendiri. Lalu di-set default port-nya, yaitu di sini 8080. Kemudian hal yang sama terjadi pada saat yang sebelumnya. Jadinya kalau mau diubah, terus nanti di-printf untuk validasi. Berikutnya sockfd dan confd dibuka, lalu address-address-nya di-set. Terus dilakukan pembuatan soket dan verifikasi. Selanjutnya diatur soket timeout-nya. Jadi di sini kalau tidak ngirim selama 10 detik, dia bakalan error. Jadinya nanti kan ada perintah untuk send receive, nah ini bakalan nunggu send sampai dia selesai. Masalahnya tidak akan selalu berhasil, karena ada kemungkinan untuk stuck. Jadi berikutnya server address-nya di-set ke AFINet, jadi dia menggunakan soket ini, lalu dimasukkan IP address-nya, dan akhirnya dimasukkan ke port-nya. Berikutnya di sini langsung aja di-connect soket yang dibuat tadi dengan address yang didefinisikan sebelumnya. Di mana misalnya sudah melewati ini, maka artinya dia sudah berhasil connect. Nah, ini fungsi yang disebutkan tadi, yang akan mengirimkan message error, misalnya stuck 10 detik. Jadinya di sini read data serialnya selama 10 detik, misalkan 10 detik nggak nerima, akan mengeluarkan error. Di sini datanya dimasukkan ke dalam array message. Kemudian read data akan di-return berapa byte yang diterima. Kalau kurang dari 0, dia akan error. Jika error selama 10 kali, dia bakalan memberhentikan programnya. Lalu di-set stop byte-nya paling akhir, supaya pas dipasang len, dia bakalan mengembalikan data yang benar-benar panjang array-nya. Terus pada sockfd, kirim message yang diterima dari serial. Size of ini maksudnya size yang kita terima dari serial tadi. Misal nggak kekirim, dia akan mendapatkan negatif 1. Dia akan nge-print error bytes not sent. Terus yang ini itu misalnya bytes yang dikirim nggak sama dengan yang ingin dikirim, nanti akan dikasih warning. Setelah dikirim, kita akan menerima message dari server hanya mengirim oke atau enggak. Jadinya misal kalau message-nya sudah diterima, servernya akan mengirim oke, kalau tidak akan dikasih warning. Mungkin selanjutnya, bisa dibahas oleh teman saya, Dion. Oke, jadi itu untuk overview dari kliennya, bagaimana klien menerima data dari serial dan kemudian mengirimkannya ke server. Selanjutnya mungkin untuk setup dan cara membaca serialnya sendiri, itu seperti ini.
Yang pertama itu kita akan melakukan setup serialnya. Jadi di sini kita membuat struct sendiri untuk menyimpan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam serial. Jadi struct-nya itu berisi ini, ada file descriptor-nya. Ini hanya untuk menunjukkan apakah dia sudah terkonek atau enggak. Terus ini ada baud rate-nya dan ada device name-nya. Nah, setelah itu, ketika kita melakukan create serial, kita akan mengalokasikan serialnya, kemudian mengisi device name-nya dan baud rate-nya, dan kemudian kita mereturn-nya kembali agar bisa di-handle selanjutnya. Nah, setelah di-create tadi, di program client, kita akan melakukan fungsi ini, set interface attributes. Jadi, atribut dari interface-nya itu akan kita set. Jadi, kita akan menggunakan parameter-parameter ini. Jadi, ini sebenarnya adalah parameter untuk pembacaan serial 8N1. Jadi, kita mempunyai 8 karakter byte dan no parity bit dan 1 stop bit. Makanya namanya itu 8N1, 8 karakter byte dan 1 stop bit. Dan kita setup juga untuk non-canonical mode dan beberapa setup lainnya. Nah, setelah di setup parameter serialnya, nanti akan dilakukan pembacaan data. Nah, jadi di sini, seperti di flowchart yang telah dibahas tadi di PowerPoint, kita akan membaca, pertama kita cek timeout-nya. Jika dia sudah timeout, kita akan return -2 untuk menandakan kalau ini itu error timeout. Kalau tidak, nah, kita akan melakukan read ke FD dari serial tadi. Jadi kita akan baca dari file descriptor serial, dan yang kita baca itu size-nya itu cuma 1. Jadi kita ingin membaca 1 byte saja. Dan kita taruh tempatnya itu di read char. Sekarang kita cek kalau misalnya read char-nya itu buka kurung berawal, berarti kita akan mulai membaca. Nah, kita set flag mulai membaca sebarang dengan true. Jika dia jika dia sudah mulai membaca, kita bisa langsung meneruskan. Jadi kita akan menimpakan message yang dibaca, bytes yang diterima itu ke dalam buffer. Nah, setelah buffernya ini sudah diterima terus, dan kita menemukan end read. Jadi di sini kalau kita menemukan tutup kurung kerawal, kita akan set flag end read itu sebenarnya true, dan kita akan akhiri message-nya dengan null bytes di sini. Nah, kita langsung break, dan dia akan langsung loncat ke sini. Program akan langsung loncat ke sini, dan kita akan cek kalau dia sebenarnya udah benar-benar sudah ketemu dengan tutup kurung kerawal atau tidak. Kalau dia sudah tutup dengan kurung kerawal, kita langsung break, dan kita akan langsung keluar ke sini. Jadi dia akan langsung mereturn bytes yang terbaca. Yaitu dari serial, cara membaca serialnya dan cara setupnya. Dan sekarang mungkin di PCB servernya yang akan dijelaskan oleh Pascal Liseto. Baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan soal bagian dari sisi server dari TCP ini sendiri. Di sini kita mulai dari fungsi dari drivernya di ini. Kita mendeklarasikan beberapa variabel yaitu socketd, socket, connectd, connection, LAN, kemudian sockheader dan server, kemudian kita deklarasikan portnya. Jadi kalau misalnya tidak ada tambahan di argumen komen ketika menjalankan program, maka import default-nya adalah 8080. Sedangkan jika ada argumen tambahan, maka dia akan menerima argumen tambahan ini sebagai portnya. Jadi jika program dijalankan kemudian ada argumen tambahan, maka argumen tambahan itu dianggap sebagai port. Kurang lebih mirip seperti yang ada di klien sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan deklarasi dari socket. Jadi kita membuat, yang pertama kita membuat socket creation dulu. Jadi sockfd, socketnya sendiri dideklarasikan dengan masukkan ARNet dan sockscript. Kemudian jika sockfd-nya sama dengan min1, jika dia return min1, berarti socket creation-nya itu fail. Tapi jika tidak, berarti socket creation-nya itu berhasil. Dan setelah socket creation-nya berhasil, kita
kosongkan nilai dari IP server. Setelah itu kita memberikan assign IP baru dan port untuk serve header tadi yang nantinya akan ditambahkan di bind antara serve header tadi dengan socket. Kurang lebih itu, jadi kita assign dulu IP sama port untuk serve header ini tadi. Kemudian ini untuk serve header ini supaya menerima semua koneksi. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan port tadi ke dalam serve header. Jadi portnya nanti masuk ke sini. Jadi ini deklarasi untuk portnya, terus yang tadi itu untuk IP-nya, dan ini supaya menerima semua koneksi. Setelah itu akan dilakukan binding antara soket yang baru dibuat dengan IP. Setelah itu diverifikasi sekalian. Jadi di sini dilakukan binding antara soket dengan IP. Jadi ya, jika bindingnya berhasil, di sini tidak sama dengan 0. Jika bindingnya gagal, jadi tidak sama dengan 0, maka lanjutin soket binding gagal. Dan jika tidak, maka soket bindingnya itu berhasil. Jadi soket dan IP serta port yang telah dibuat sebelumnya berhasil dibind. Kurang lebih itu untuk binding antara soket dan IP. Sekarang server sudah bisa untuk menerima data dan verifikasi. Jadi jika server tadi, sub FD tadi sudah siap untuk menerima data, maka dia tidak akan return 0. Jika dia tidak sama dengan 0, maka dia gagal untuk melakukan listen. Jika tidak, maka server sudah siap untuk melakukan listen dan menerima data dari klien. Kurang lebih itu. Kemudian yang di sini itu untuk client ID sama dengan min1 digunakan untuk thread-nya nanti. Begitu juga dengan exit request ini untuk kapan thread itu akan diakhiri. Kurang lebih akan dijelaskan di bagian thread. Kemudian di sini akan dijelaskan tentang looping dari server sendiri, soal looping ketika dia menerima data. Yang pertama dia menerima data package dari klien dan juga verifikasi. Jadi di sini dia akan mendeklarasikan klien baru. Karena dia akan menerima data. Jika dia kurang dari 0, maka server gagal untuk menerima data. Selain itu, maka artinya server berhasil menerima data dari klien. Kurang lebih itu, setelah dia sudah menambahkan klien baru, jadi kan klien dan ID plus ini, jadi ada klien baru yang terkoneksi, dia akan membuat thread baru untuk klien tersebut. Jadi dideklarasikan di sini melalui fungsi thread args. Jadi di sini dia akan membuat thread baru untuk klien tersebut. Dan setelah thread itu dibuat, maka server siap untuk menerima data dari klien tersebut. Kurang lebih itu untuk proses singkat bagaimana server dapat menerima data dari klien, termasuk bagaimana cara membuat soket, membinding, dan menerima data. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai thread oleh saudara Dion. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi setelah soket menerima klien baru, kita itu akan membuat thread. Jadi di thread ini kita membuat argumen dari thread itu ada 3. Ada socket, ID, dan buffer. Kita kembali ke bawah. Oke. Jadi ketika dia setelah dibuat, kita itu akan mendefinisikan argumen thread-nya dengan malloc. Kemudian kita set juga buffernya. Kita set buffernya itu dengan sebesar max. Jadi max ini yaitu ukurannya 80. Jadi 80 byte. Dan kemudian kita set client ID-nya. Jadi ketika di client ID kan itu awalnya itu -1. Ketika ada client yang diterima, client ID itu akan diincrement sehingga dia client ID yang bakalan masuk ke parameter itu selalu mulai dari 0. Kemudian kita set socket argumennya ke socket yang telah diterima tadi, yaitu confd. Nah, kemudian kita set exit request-nya dari thread yang ini. Jadi client ID ini selain kita gunakan sebagai ID dari klien, kita juga gunakan sebagai ID dari thread. Jadi nanti exit request ini ketika dia bernilai 1, thread itu akan berakhir. Jadi untuk sekarang kita set dia 0 agar thread tetap dapat berjalan. Nah, setelah argumen-argumennya telah di-set, kita tinggal membuat thread-nya, kita masukkan thread ID-nya, dan kemudian
kita passing argumen yang telah kita isi tadi ke fungsi thread kita, yaitu yang kita beri nama dengan thread run. Nah, jika thread tersebut gagal di create, ya kita akan print error di thread create. Nah, oke, jadi kemudian untuk di fungsi thread run ini seperti ini. Jadi pertama kita bisa lihat kalau di sini ada pthread cleanup push. Jadi pthread cleanup ini dia itu berfungsi untuk menghandle apa yang terjadi ketika thread itu akan kita terminate. Jadi fungsinya itu ada di sini. Nah, jadi ketika thread kita cancel atau di terminate, dia itu akan melakukan cleaning yang saya definisikan di sini. Jadi dia itu akan menghapus buffernya yang telah dialokasikan tadi agar tidak terjadi memory leak. Kemudian kita free juga args-nya dan men-set exit request-nya ke 0 agar nanti bisa digunakan kembali. Cleaning done, dan itulah yang terjadi ketika thread selesai atau thread-nya itu di cancel. Oke, selanjutnya. Jadi nanti kan fungsi parameter kita itu akan kita passing ke yang namanya parameter ini, thread args. Nah, thread args ini masih berbentuk void. Jadi dia itu hanya menyimpan alamatnya tanpa tahu tipe datanya itu apa. Jadi harus kita typecasting di sini. Kita typecasting menjadi argumen thread, sehingga dia dapat kita ambil bagian mana itu yang merupakan buffer, bagian mana yang merupakan thread ID atau lain-lain. Nah, kita juga definisikan log filenya kita. Jadi di sini kita yang akan kita buat itu kayak log file nomor thread ID-nya .txt. Jadi kalau misalnya klien pertama yang masuk dia log 1.txt, log 0.txt. Kalau klien kedua masuk dia akan masuk ke log 1.txt. Nah, ya, setelah itu kita ambil juga soketnya ini agar lebih gampang sebenarnya, dan buffernya kita juga agar mempermudah pendengar. Nah, yang pertama kita buka log filenya dengan parameter A+. Jadi ini maksudnya log filenya itu akan kita append, dan kalau misalnya log filenya itu tidak ada akan kita create. Nah, di sini bisa dilihat kita memakai loop seperti ini. Jadi loop ini itu akan berjalan selama request-nya itu bernilai 0. Jadi ketika kita ingin mematikan thread dengan ID sesuatu, kita tinggal memanggil exit request ke ID sama dengan 1. Nah, thread itu akan mati. Lupa saya beritahu kalau exit request ini tipe datanya itu volatile short. Jadi keyword volatile ini memberitahu compiler bahwa exit request ini akan dapat berubah setiap saat, sehingga nanti itu akan sangat membantu agar tidak terjadi deadlock. Nah, oke, jadi setelah loop, jadi loop ini akan terus berjalan. Loopnya itu berisi menerima data dari socket yang klien. Jadi data yang dikirimkan klien itu akan masuk ke di sini, akan masuk ke buff. Terus kita cek kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti terjadi error dalam fungsi recv, dan kita akan print errornya itu seperti apa. Dan setelah kita menerimanya, kita akan mengirim OK. Kita mengirim OK untuk memberitahu klien kalau pesannya itu sudah kita terima. Kalau misalnya pengirimannya juga gagal, kita akan print errornya itu apa. Dan ini kita memprintnya ke terminal saja agar bisa didebug. Jadi dari klien ini diterima berapa byte. Nah, terus setelah sudah diterima message-nya di bentuk buff di sini, kita bisa langsung menuliskannya ke dalam file. Jadi di sini kita menggunakan fprint ke file handler tadi fp, dan kita akhiri dengan /n untuk membuat dia berada di membuat baris baru. Kemudian kita flush. Nah, kenapa di sini kita flush?
agar supaya ketika setiap kali kita melakukan printf, dia itu akan langsung tertulis ke filenya dan tidak di cache terlebih dahulu. Jadi meskipun filenya itu tidak kita close, dia itu akan tetap tertulis. Nah, kalau misalnya exit request-nya ini bernilai 1, loop ini akan berakhir dan akhirnya fungsi thread-nya akan keluar dari infinite loop-nya, dan kemudian di sini file descriptor-nya untuk log filenya akan kita close dan kita lakukan thread cleanup pop yang akan menjalankan fungsi ini, fungsi cleanup yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya telah kita sediakan kalau untuk dikembangkan lebih lanjut lagi, ada fungsi-fungsi thread by ID yang seperti saya bilang tadi, dia akan melakukan kill dan melakukan cancel untuk memastikan kalau thread-nya itu mati. Jadi di sini exit request-nya akan di-set sebagai 1, seperti yang dibilang tadi. Kemudian dari itu untuk thread handling di sisi server TCP dari kami, jadi project kami. Ya, baik, kurang lebih itu sendiri sebagian dari presentasi, demo, dan penjelasan soal kode. Kurang lebih sudah kami jelaskan dan paparkan semuanya. Jadi kurang lebih akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kami sendiri dan untuk orang-orang yang melihat. Sekian dari saya, Pasca Seta Wicaksana dan dua rekan saya, Nicholas Chang, Dion Solang. Terima kasih.